Ibu sekalian dan Bapak sekalian, setelah kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Infitor dari 1 sampai ayat 19, maka tahapan selanjutnya agar Al-Quran itu menjadi hudal linnas, petunjuk bagi kita semua sebagai manusia, hudal lil muttaqin, juga petunjuk buat orang-orang bertakwa. Maka tahapan selanjutnya adalah kita pahami artinya. Sebab Al-Quran ini kan bahasa Arab. Kita ini lahir di Depok, apalagi misalkan gak pernah pesantren sama sekali. Jadi kalau gak bisa baca arti dari Arabnya, maka bacalah terjemahnya. Agar apa? Agar Al-Quran itu menjadi hudal linnas. Sebelumnya mari sama-sama kita saling mengingatkan, mereview terkait dengan makhrajul huruf dan juga tajwid. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu, pertama perhatikan rata-rata wakofnya itu dari ayat 1, 2, 3, dan 4 ini wakofla. Kaidahnya kalau wakofla itu la waqfu alaih, gak boleh berhenti. Tapi kalau napasnya pendek, ya minimal kalau pendek-pendek ayat begini ini lanjutinlah minimal satu kata. Contoh begini, kalau misalkan pendek banget napasnya, idzas samaa'u fatarat wa idal. Kalau misalkan napasnya nggak kuat, lewatin waqoflanya. Nah, kalau udah mahir nanti napasnya lanjut. Tapi ini dari ayat 1, 2, 3, 4 nyambung semua. Waqaf la waqfu alaih. Tapi usahakan jangan berhenti di habis ayat. Misalkan napasnya habis di ayat kedua, jangan berhenti di situ. Minimal lanjutkan misalkan wa, nggak apa-apa, karena memang napasnya udah nggak kuat. Maka kaidah membaca Al-Quran itu ya harus tenang, tarik napasnya begitu. Itu yang pertama terkait dengan waqaf la. Sekarang terkait dengan pengucapannya atau makhrajul huruf. Dal ini jangan sampai sama dengan jim, jangan sampai sama dengan zai. Jadi kalau kita mau tuliskan ke dalam tulisan Latin, kalau huruf dal itu D sama Z, da. Kalau zai itu Z, kalau jim itu J, empeg. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan nirozim. Jadi jimnya itu harus ampeg. Nah, ini huruf dal, D sama Z. Idas. Nah, huruf sin ini bukan hanya sekedar bunyi sin, tapi sin itu harus tipis, sin. Walaupun mungkin penyebutan saya belum ini juga, tapi minimal kita berusaha supaya setipis mungkin sin itu. Dan perhatikan, setiap huruf yang bertasjid itu harus dibawa langsung. Idzas sama'u. Nah, sekalian sama tajwidnya ya. As-sama ini alif lam, hukum alif lam. Hukum alif lam itu ada dua, alif lam samsiyah sama alif lam qamariyah. Cara membedakannya gampang. Kalau alif lam samsiyah, setelah alif lam hurufnya pasti bertasjid. Kalau alif lam qamariyah, setelah alif lam hurufnya nggak bertasjid. Nah, ini kebetulan alif lam kemudian hurufnya sin dan bertasjid. Itu pasti alif lam samsiyah. Secara bacanya pasti alif lamnya nggak dibaca karena langsung ke huruf yang bertasjid. As-sama'u. Nah, ini ada tanda panjang tuh. Jadi bedain antara tanda panjang mad tabi'i biasa dengan tanda panjang mad yang ada di atas itu. Kalau udah ada tanda begitu, itu udah pasti lebih panjang daripada mad tabi'i. Itu satu. Yang kedua, tanda yang begitu ini ada dalam bagian mad. Nah, ini mad apa? Ini adalah mad wajib muttasil. Mana cirinya? Bagaimana membedakannya? Nah,
Mad wajib ini cara membedakannya. Kalau mad wajib mutasil, perhatikan, ada mad tabi'i dan hamzah dalam satu kata. As-sama'u ini satu kata, langit, itu satu. Yang kedua, mana mad tabi'inya? Mim sama mim, setelah itu alif. Mad tabi'i itu kan alif mati, sebelumnya fathah. Ini mad tabi'inya. Mana hamzahnya? Jelas itu ada hamzah. Nah, inilah mad wajib muttasil, mad dan hamzah dalam satu kata. As-sama'u, cara membedakannya seperti itu. Dari mana kita tahu kalau kita ini ada 7 lapis langit? Gampang. Kalau ibu-ibu dan bapak pernah baca hadis tentang Isra Mi'raj, itu di sana dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad Isra, pertama Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu pertama Nabi Muhammad didampingi malaikat Jibril, dibukakan langit pertama, ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dibukakan lagi langit kedua, bertemu Nabi lagi. Dibukakan lagi langit ketiga sampai langit ketujuh, dibukakan oleh Allah bersama dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu bentuk bahwa langit kita ini benar-benar ada 7. Cuman memang yang masih jadi pertanyaan, apakah lapisannya itu ke atas? Jadi kalau kita akan naik tangga dari sini naik ke lantai 1 kan naik ke atas tuh, lantai 2. Apakah dibukakan tabir gitu? Jadi kita posisinya masih di sini, ya kayak semacam dibuka plasenta gitu. Jebret, langit pertama dibuka, kelihatan ada bangsa jin. Buka lagi jebret, nah, apakah sejajar dengan seperti ini ataukah naik ke atas? Tapi langit kita ini adalah langit yang pertama, langit dunia. Nah, ini apabila langit terbelah, kata Allah, secara harfiah dimaksudkan dengan langit terbelah adalah hancurnya langit kita. Yang selama ini langit ini kita hanya lihat, batas pandangan kita adalah langit ini, dan kemudian kita melihat langit itu biru. Sebetulnya warna langit itu bukan biru. Biru itu karena keterbatasan jarak pandang kita. Langit itu ketika kita soalnya gelap gitu. Kenapa di sini biru? Karena batas pandang kita. Jadi langit terbelah itu nanti Allah akan buka ini secara hakikatnya nih. Allah akan buka nih hijab-hijab kita semua. Sehingga pada hari akhirat nanti kita orang-orang beriman yang insya Allah nanti dikumpulkan di surga oleh Allah akan melihat itu wujudnya Allah. Betul-betul berhadapan sebagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah ketika mendapatkan perintah sholat. Kalau Nabi Musa alaihissalam itu cuma dengar suaranya doang, itu udah pingsan. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi kita bisa berbicara langsung. Jadi pahami di ayat pertama ini 2 makna. Apabila langit terbelah itu pertama memang langit kita ini akan hancur karena ini bercerita tentang kiamat. Makna yang kedua ini kita pahami bahwa kita nanti akan dibuka nih hijab-hijab ini, sehingga adakah orang yang sekarang sudah mampu melihat itu? Ada. Ini yang disebut dengan istilah kasyaf. Ini Bu Nunung paham betul apa itu kasyaf. Kasyaf itu orang yang sudah tidak ada lagi jarak, sudah tidak ada lagi penghalang matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya, semuanya sudah tidak berjarak. Sudah bisa melihat kepada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idzal kawaqibu tasyarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bayangkan langit bumi kita ini ketika ada meteor yang jatuh sedikit saja sampai nembus ke atmosfer kita, katakanlah segede batu bola bekel, tahu bola bekel? Itu ketika sampai ke bumi kita itu bisa mengakibatkan bikin setu baru, bikin itu karena saking kencengnya, saking besarnya dari sana, kemudian terkikis karena lapisan atmosfer kita. Tapi ketika sampai ke bumi kita itu bisa bikin setu, bisa bikin istilahnya danau kawah. Nah bayangkan, ini udah mah bentuk atau besarnya bintang dengan bumi kita yang lebih besar bintang,
ini berserakan lagi jatuh begitu. Bayangkan, kenapa kiamat itu disebut sebagai peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang memilukan? Karena ibu-ibu bapak sekalian, dari semua sisi ini, kalau banjir mah laut doang misalnya, tsunami mah laut doang, tapi ketika laut doang aja, itu sudah mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Gempa bumi itu cuma bumi doang, tanah doang yang retak, yang bergoyang, tapi udah banyak orang yang meninggal. Gunung meletus itu cuman gunung doang yang meletus, itu udah banyak orang yang meninggal karena hawa panasnya. Nah ini kiamat itu, air juga meluap, bumi juga terbelah, gunung juga hancur, langit dibelah, bintang berserakan pada jatuh-jatuh. Jadi tidak mungkin ada orang yang masih hidup, apalagi makhluk yang di bumi ini yang melata yang masih hidup. Tidak ada kesempatan orang tuh, kan orang-orang ateisme, orang kafir, mereka ini sekarang sedang menyiapkan sebuah tempat, menggali gitu di bawah bumi, bikin bunker yang tidak akan tergoyahkan dengan segala macam bentuk bencana-bencana bumi. Orang-orang yang tidak bertuhan itu seperti itu. Mereka mengira bahwa gempa bumi, laut, dan bintang, meteor itu tidak akan pernah bisa membinasakan mereka. Makanya nanti orang-orang yang mengalami kiamat itu adalah seburuk-buruk orang, seburuk-buruk umat. Para ulama dan banyak juga tersebar di beberapa channel YouTube itu menyatakan bahwa kiamat itu tidak akan sampai kepada tahun 1500 Hijriah. Nggak sampai 1500 Hijriah. Sekarang ini 1441. Taruhlah kiamat misalkan kita andai-andai 1500. Sekarang udah 1441. Tinggal berapa lagi? 59 tahun Hijriah. Bukan Masehi. Bukan Masehi. Sekarang kan 1441. Sekarang saya 36, kalau tambah 4 berapa? 4 berapa? 59. Jadi 80 90-an. Ya ilok. Kalau sekarang itu tidak ada, bahkan mungkin sedikit ya, orang yang mencapai usianya 90 ke atas. Rata-rata meninggalnya 60-an. Jadi kalau 36 saya berarti tinggal 24 ya. Tinggalan 24 lagi. Kalau ibu yang udah 50, 40 tinggal berapa lagi? Insya Allah kita yang hadir hari ini tidak akan mengalami kiamat. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Anak yang baru lahir sekarang, misalkan baru umur setahun misalkan. Kemudian 56 tahun kemudian berarti kan sudah 57. Kalau dia panjang umurnya, maka bisa jadi ngalamin kiamat. Tapi di dalam sebuah hadis dijelaskan, orang-orang yang masih ada iman sedikit, walaupun sedikit di dalam hati, itu akan dimatikan oleh Allah. Seperti matinya bergelimpangan begitu saja. Ketika Allah hembuskan angin hawa, walaupun menyentuh kulitnya, kayak gini sekarang ini kipas nih, ada anginnya nih. Ntar mah kalau kita orang beriman tiba-tiba plak aja mati. Jadi ulama dimatiin, orang-orang beriman dimatiin, sehingga apa yang tersisa orang-orang jahil. Nah, mudah-mudahan kita dan keturunan kita jangan sampai mengalami yang namanya kiamat. Karena kiamat terjadi atau disebabkan atau dialami oleh orang-orang yang seburuk-buruknya. Dan apabila lautan jadikan meluap, apabila kuburan-kuburan dibongkar, nah ini kiamat itu tadi saya bilang kenapa disebut sebagai peristiwa yang dahsyat, karena dari segala aspek, dari segala sisi, dari segala hal dihancurkan. Jadi kenapa makanya kemudian gempa bumi, tsunami, gunung meletus itu disebut sebagai kiamat kecil? Karena begitulah gambaran kiamat itu. Orang-orang itu nanti bahkan yang sedang hamil itu tiba-tiba melahirkan. Saking dahsyatnya itu peristiwa kiamat. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya itu sampai dilepasin. Saking dahsyatnya peristiwa kiamat itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita sampai mengalami kiamat, nauzubillah, itu adalah seburuk-buruk umat.
Kemarin saya ikut sholat jenazah itu, katanya usianya 43 atau 40. Usia muda itu, usia dimana harusnya sudah mulai baik, usia dimana Nabi diangkat jadi Rasul, lagi kencang-kencangnya kudunya itu ibadah itu, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung kita yang masih muda, yang udah dewasa, yang udah tua, persiapin dah. Jangan sampai pada saat jemputan kita datang, kita nih belum siap. Amalnya masih banyak yang bolong, keranjangnya bolong, keranjangnya kosong, keranjangnya bocor. Nah, maka persiapkan dari sekarang dan kita perbanyak. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi dalam sebuah artikel disebutkan ketika orang itu mau meninggal, itu jatuh daun yang ada nama kita, di yang daunnya itu ada nama-nama kita. Pak Tulus, Bu Intan, Bu Mala gitu kan, Bu Rati, Bu Mutia, Pak Teddy enggak. Saya juga ada. Iya, tenang aja. Saya juga ada. Misalkan tiba-tiba jatuh tuh daun, dipungut tuh sama malaikat maut, namanya siapa? Mutia. Setelah daun itu jatuh, maka malaikat maut itu akan terus ikut kemanapun kita pergi, mengintai kita. Dan ketika daun itu jatuh 40 hari sebelum kematian kita. Dan Allah tuh ibu-ibu sekalian memberikan tanda kepada kita itu kalau kita mau mati. Apa tandanya? Pertama, dikurangi nikmat. Yang tadinya matanya awas jadi rabun. Yang tadi ingatannya tajam jadi tumpul. Yang tadi telinganya gampang sekarang jadi agak bedut-bedut dikit. Mulutnya bentes ngomong jadi balelo. Cadel. Kemudian tumbuh uban. Uban udah banyak, berarti saya udah dekat ini. Udah mulai. Tumbuh uban. Bocah ke uban sekarang mah. Ya. Nikmat dikurangi. 40 hari setelah nama kita jatuh, maka kita diintai. Kemudian ketika sudah mulai dari 10 hari, itu Allah ngasih tanda pusar kita tiba-tiba dingin di waktu asar. Di waktu asar. Kembung kali itu apa? Enggak, lain kembung, lain masuk angin, lain. Hah? Belum. Justru apakah udah apakah belum? Asar. Itu 10 hari. Hah? Ya, tapi kalau ternyata kita enggak ngeh tanda itu, bisa jadi kita masih leha-leha di dunia ini. Dan yang selanjutnya seminggu atau beberapa ini biasanya kalau orang yang sakit itu mendadak dia sembuh dan pengen makan. Kalau dia di rumah sakit, dia pengen pulang, ngomong sama keluarganya, pulang aja. Itu kalau yang sakit di rumah sakit udah kagak betah pengen pulang, bawa pulang. Walaupun secara medis belum sembuh begitu. Tapi kalau dianya pengen pulang, bawa pulang. Pengen pulang. Karena biasanya dia tahu kalau dia tuh udah nggak lama lagi. Dia pengennya meninggalnya di rumah aja. Dan ketika sudah datang malaikat maut, maka tahapan dicabut ruh itu dari mulai kaki, jempol, itu maka akan dingin lebih dulu itu kaki, lutut, tangan, nanti terakhir ke perut, ngap-ngapan susah. Dan ketika itu si orang yang mau meninggal itu diperlihatkan tempat kembalinya. Dan ruh itu dalam hadis mengikuti perginya ruh. Mata itu mengikuti perginya ruh. Jadi makanya kudu ditutup. Karena kalau kagak ditutup itu melongo bae ruhnya kesana gitu. Makanya kudu ditutupin matanya. Dan ciri-ciri fisik yang lain, kalau udah yang meninggal itu, kalau tiduran baik, kaki kita kan kudunya lurus begini nih. Dia menekuk ke depan. Telinganya ngicep, mengkeriut gitu, mengetut. Hidungnya yang mancung turun. Hidungnya dingin. Bukan dingin tapi berbentuk, bukan begini kan bepleng nih. Ini begini jadinya tuh, gitu. Nah, ngucup. Ya walaupun begitu tetap jalan hidungnya turun. Jangan sombong ya yang mancung ya. Ya. Iya. Yang demes juga jangan kecil hati. Itu kan pada turun juga. Biar
biasa turun Ya. itu mah. Maka ketika orang yang sudah tahu ciri-ciri fisik itu disuruh oleh Nabi itu berwasiat. Ibu-ibu, bapak sekalian, jangan kalau dibilang wasiat itu seolah-olah kaitannya sama harta. Wasiat itu wasiat kebaikan. Kita misalkan nggak punya harta nih, mau apa diwasiatin Pak? Saya nggak punya harta, nggak punya warisan. Bukan cuma itu. Wasiat itu wasiat kepada ahli keluarga kita, istri kita. Kalau yang meninggalnya perempuan, suami kita, anak-anak kita. Ya udahan kalau memang punya harta, bilangin, Bapak, suamiku, saya sebenarnya menyimpan harta di kolong ranjang, digali, di situ ada emas 10 batang. Itu wasiatin. Saya punya hutang sama BRI, tolong lunasi. Itu wasiat. Sebab masalah hutang itu adalah perkara dunia yang dibawa ke akhirat. Sok yang punya hutang ke Bu Yanti bayarin sebelum baru meninggal. Oh, koperasi bayarin hutang. Jangan dikira itu hutang masalah dunia enggak sampai ke akhirat. Di bawah itu. Udah Bu ya? Udah ya. Udah capek. Harus sampai jam 8. Sudah jam 8. Udah 8 lewat ini. Ya, intinya ibu-ibu sekalian, Satu ayat ya Pak Teddy. Apapun yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, kita harus yakin, jangan sampai ada keraguan. Kemudian saya sampaikan agar Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita, baca Arabnya, baca artinya, kemudian amalkan. Dan adab yang paling penting adalah ketika orang baca Quran, wa iza quri'al Quran fastami'u, dengerin, jangan ngobrol baik. Tuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.